Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Siddiq MSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah morfologi dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan pagi hari ini. Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara punyanya. Saya ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semuanya. Perkenalkan, saya Vina Wulandari selaku moderator dari kelompok 1. Di sini saya akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Pada diskusi kali ini akan ada 4 sesi. Yang pertama adalah sesi pemaparan materi oleh kelompok 1, yang kedua adalah sesi tanya jawab, yang ketiga adalah sesi menyanggah atau menambahkan, dan yang keempat adalah sesi bermain game. Nanti gamenya akan disediakan oleh kelompok kami, dan bagi para pemenang akan diberikan hadiah. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, diantaranya Asifa, Berliana, Siti Mutmainah, Siti Saroh, dan saya sendiri Vina Wulandari. Adapun materi yang akan kami bahas adalah morfem dan jenis-jenisnya. Baik, agar tidak membuang-buang waktu, mari kita mulai kegiatan diskusi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya, Asyifa. Kepada Asyifa, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian morfem. Morfem berasal dari kata morph yang berarti bentuk kata dan ema yang berarti membedakan arti. Jadi, morfem adalah suatu bentuk terkecil yang dapat membedakan arti. Menurut Harimurti Kridalaksana, morfem merupakan satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil dan yang tidak dapat dibagi atas bagian bermakna yang lebih kecil. Dengan kata terkecil berarti satuan itu tidak dapat dianalisis menjadi lebih kecil lagi, tanpa merusak maknanya. Umpamanya bentuk kata membeli dapat dianalisis menjadi 2 bentuk terkecil, yaitu me dan beli. Bentuk me adalah sebuah morfem, yakni morfem afiks, yang secara gramatikal memiliki sebuah makna. Dan bentuk beli dan bentuk kata beli juga merupakan sebuah morfem, yakni morfem dasar yang secara leksikal memiliki makna. Jika bentuk beli dianalisis menjadi lebih kecil lagi, menjadi be dan li, keduanya jelas tidak memiliki makna apa-apa. Jadi, keduanya bukan morfem. Dapat disimpulkan bahwa morfem adalah satuan bahasa terkecil yang masih memiliki arti dan tidak bisa dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Next. Menentukan morfem. Dalam satu kata, bisa terdiri dari beberapa morfem dan minimal mengandung satu morfem, seperti pada kata jalan yang terdiri dari satu morfem. Tapi, sebuah morfem belum tentu sebuah kata. Adapun cara menentukan morfem, yaitu dengan mengerti beberapa konsep stem atau pangkal dan root atau akar dalam suatu kata. Misalnya, pada kata pembunuhan, maka stemnya adalah pembunuh, dan rootnya adalah bunuh. Dalam kata pembunuhan terdapat 3 morfem, yaitu morfem pem, bunuh, dan an. Next. Selanjutnya ada identifikasi morfem. Bentuk yang pertama, bentuk yang memiliki makna dan bunyi yang sama dapat diartikan memiliki morfem yang sama juga. Seperti pada contoh di samping, morfem R pada kata smaller dan taller memiliki arti yang sama, yaitu penanda komparasi lebih, sedangkan S pada kata tallest dan smallest memiliki arti sebagai penanda superlatif atau paling. Next. Selanjutnya, ada bentuk dengan makna yang sama tetapi bentuk yang berbeda. Misalnya terjadi pada penanda plural pada bahasa Inggris berbeda-beda dengan morfem S, dengan morf S, dengan banyak alomorfnya seperti S, Z, Z, dan M. Perhatikan contoh berikut ini. Kata books, morfemnya, dan S. Kata sedes,
morfemnya dan Z. Kata Helges morfemnya dan Z. Lalu kata on morfemnya dan N. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik. Identifikasi morfem yang selanjutnya yaitu tidak semua morfem adalah segmental atau memiliki batas yang jelas antara penanda morfemnya. Sehingga pada kata-kata yang memiliki morfemnya adalah bukan segmental, maka kita tidak bisa mengerti batas setiap morfemnya di mana. Contohnya, kata buy, morfemnya book, artinya sama-sama membeli. Kemudian kata si, morfemnya saw, artinya sama-sama melihat. Kemudian ada go, morfemnya went, artinya sama-sama pergi. Next. Yang keempat, sebuah morfem mungkin adalah kosong. Contoh dari kata yang memiliki morfem zero misalnya adalah pada kata run dan read. Dalam bahasa Inggris untuk waktu lampau. Dari sekarang memiliki bentuk yang sama. Verb satunya read, verb duanya read, sama-sama read, artinya juga sama-sama membaca. Kemudian verb satunya run, verb duanya run, artinya lari. Next. Kemudian ada allomorph. Allomorph adalah varian bentuk morfem terikat yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan yang dimasukinya. Atau bisa juga dikatakan nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Dengan kata lain, allomorph adalah perwujudan konkret di dalam penuturan dari sebuah morfem. Contohnya kata ber dalam berjalan. Kemudian be dalam bekerja, ada lagi belajar dalam belajar. Kata me dalam melacak, mendaki, membeli. Kemudian ada pem, pelari, pendatang, pembeli. Next. Kemudian ada morph. Morph adalah bentuk terkecil dari morfem yang belum diketahui statusnya dalam hubungan keanggotaan terhadap suatu morfem. Sedangkan allomorph adalah bentuk dari morfem yang sudah diketahui statusnya. Contoh misalnya bentuk meng dalam menggali. Bentuk meng saat belum diketahui statusnya morfemnya disebut morph. Tetapi setelah diketahui statusnya, yakni sebagai pendistribusi terhadap fenom berkonsonan G, maka morph ini disebut allomorph. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada morfem bebas terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti tanpa harus dihubungkan dengan morfem lainnya. Misalnya, buku, pensil, meja, rumah, dan sebagainya. Contoh-contoh di atas dikatakan morfem karena merupakan bentuk terkecil yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai arti. Bentuk tersebut tidak dapat dipecah lagi dan itu dapat disebut dengan morfem bebas. Kemudian ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak mempunyai arti. Makna morfem terikat baru jelas setelah morfem itu dihubungkan dengan morfem yang lainnya. Semua imbuhan seperti awalan, sisipan, akhiran, serta kombinasi antara awalan dan akhiran dapat tergolong sebagai morfem terikat. Contoh morfem terikat. Bila ditinjau dari segi tempat melekatnya dapat dibedakan. Yang pertama prefiks atau awalan. Seperti me, ber, ter, di, ke, pe, per, dan se. Yang kedua infiks atau sisipan. Seperti m, l, dan r. Yang ketiga ada sufiks atau akhiran. Seperti an, i, kan, nya, man, wati, wan, dan da. Dan yang terakhir ada konfiks atau gabungan. Seperti ke plus an, pe plus an, per plus an, me plus an, me plus kan, di plus kan, me plus per plus kan, di plus per plus kan, me plus per plus i,
di plus per plus i, berpluskan dan berplusan. Kemudian jika ditinjau dari segi asal-usulnya, dapat dibedakan menjadi yang pertama bahasa Jawa, seperti tuna, tata, daya, wawan, ramu, dan sarwa. Yang kedua bahasa Sanskerta, seperti pra, swa, maha, pri, wan, man, dan wati. Yang ketiga bahasa Barat, seperti is this, is me, is sasi, if, or, as, re, de, di, en, ab, in, ex, dan mon. Dan yang terakhir seperti bahasa Arab, seperti i, wi, ani, ni, iyah, at, mun, dan mat. Kemudian contoh morfem terikat. Morfem terikat yang berupa morfem unik misalnya petas, gulita, dan siur. Artinya morfem-morfem tersebut hanya bisa berkombinasi dengan morfem tertentu, yaitu petas pada beras menjadi beras petas. Begitu juga dengan gelap gulita dan simpang siur. Kemudian ada morfem mutu terbagi. Menurut Abdul Qadir, semua morfem yang tergolong dalam morfem bebas dan morfem terikat termasuk dalam kategori morfem mutu. Morfem mutu didefinisikan sebagai morfem yang bersifat utuh. Artinya, morfem tersebut dalam satu kesatuan, misalnya meja, kursi, di, dan beberapa contoh lainnya. Sedangkan morfem terbagi dapat didefinisikan sebagai morfem yang terdiri dari dua bagian yang terpisah. Misalnya pada kata perjuangan. Pada kata perjuangan ini terdapat satu morfem utuh, yakni juang, dan satu morfem terbagi, yakni per dan an. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu morfem utuh. Morfem utuh adalah morfem yang secara fisik merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terbagi. Semua morfem dasar, prefiks, infiks, dan sufiks adalah morfem utuh. Contohnya lari, pergi, angkat, lantai. Morfem-morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. Next. Selanjutnya ada morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang dapat disisipi oleh morfem lain. Oleh karena itu, konfiks seperti pe-an, ke-an, dan per-an adalah morfem terbagi, karena harus ada morfem lain yang diletakkan di tengah-tengah konfiks tersebut. Misalnya pada kata didik, yaitu pendidikan. Pada kata butuh, kebutuhan. Pada kata jalan, perjalanan. Contohnya ada pada kesatuan yang memiliki satu morfem utuh, yaitu satu atau satu morfem terbagi ke-an. Contoh lainnya adalah kata perbuatan, terdiri dari satu morfem utuh, kata buat, dan satu morfem terbagi per-an. Next. Selanjutnya morfem bermakna leksikal. Morfem ini mempunyai makna tanpa digabungkan dengan morfem lain. Morfem bermakna leksikal mempunyai makna leksikal, yaitu makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, dwi, rumah, buku, dan mu. Morfem ini tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Contohnya morfem dwi, termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain, misalnya dwi bahasa. Selain itu, morfem dwi juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dwi termasuk makna leksikal, yaitu mempunyai makna leksikal, yaitu dua. Next. Selanjutnya, morfem tidak bermakna leksikal, yaitu tidak mempunyai maknanya sendiri. Misalnya, morfem yang berupa imbuhan meng, meny, mem, men, kan, ter, per, ber, dan beberapa afiksasi lainnya. Morfem ini mempunyai makna gramatikal, yaitu makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa, frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contoh morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti mi,
seperti me, di, ter, ber. Bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan, wah. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada morfem unik prakategorial. Morfem prakategorial adalah morfem yang tidak dapat muncul dalam pertuturan tanpa terlebih dahulu melalui proses morfologi, seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Contohnya bentuk-bentuk seperti juang, henti, gaul, dan baur. Sehubungan dengan istilah prakategorial di atas, menurut Firhar 1978, bentuk-bentuk seperti baca, tulis, dan tendang juga termasuk bentuk prakategorial, karena bentuk-bentuk tersebut baru merupakan pangkal atau akar dari sebuah kata, sehingga baru bisa muncul dalam pertuturan jika sudah mengalami proses morfologi seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Next. Dan tadi bentuk-bentuk yang telah dijelaskan tadi seperti tulis, baca, dan tendang, jika digunakan tanpa imbuhan apa-apa, bentuk tersebut dapat muncul dalam kalimat imperatif. Misalnya, tulis namamu di sini, baca keras-keras, tendang kuat-kuat. Bentuk-bentuk seperti itu rentak yang hanya muncul dalam kata tua rentak, dan kerontang yang hanya muncul dalam kering kerontang, juga bugar yang hanya digunakan dalam segar bugar, disebut juga morfem unik. Hal itu dikarenakan bentuk-bentuk tersebut hanya dapat muncul dalam pasangan tertentu. Next. Lalu ada morfem segmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental, seperti lihat, lah, sikat, dan ber. Jadi, semua morfem yang berwujud bunyi dan dapat disegmentasikan adalah morfem segmental. Sebagai contoh, morfem rumah dapat dianalisis ke dalam segmen-segmen yang berupa fonem, yaitu R, U, M, dan A, serta H. Next. Baik teman-teman, karena sesi pemaparan materi oleh kelompok kami telah selesai, selanjutnya akan saya buka sesi tanya-jawab. Bagi para audiens yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk menyebutkan nama dan NIM akhir. Terima kasih.